Bab 376 bayar uangnya dan ucapkan terima kasih. Lu Fei melirik Fang Yuqi dan berkata dengan nada sinis, bukankah ini Dr. Fang? Kamu baru saja dipromosikan menjadi direktur bedah, dan kamu belajar makan dan berlari, ya? Itu kamu, kenapa kamu di sini? Kemunculan Lu Fei saat ini mengejutkan Fang Yuqi. Tetapi ketika Qin Haodong melihat Lu Fei muncul bersama pria pemilik restoran, dia tahu pasti pria inilah yang merencanakan sesuatu. Saya memang datang ke sini untuk makan malam, saya tidak menyangka akan bertemu Direktur Fang untuk makan dan berlari, sungguh mengejutkan, kata Lu Fei sambil tersenyum nakal. Song Wu melangkah maju dan berkata, Nona, saya manajer umum restoran makanan laut, silakan bayar sesuai tagihan. Fang Yuqi berkata, saya tidak bisa membayar, layanan Anda sama sekali tidak transparan, satu porsi makanan harganya 400.000 yuan dan Anda tidak bertanya kepada kami sebelum menyajikannya. Song Wu mencibir. Kamu meminta pelayan untuk memesan, saat anggur dibuka. Pelayan sudah memintamu, jika kamu tidak puas, kamu bisa mengeluh, tetapi sekarang kamu harus membayar. Fang Yuqi tersipu. Aku memang meminta pelayan untuk memesan hidangan, tetapi mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hidangan yang mahal, dan pelayan itu hanya bertanya apakah aku ingin anggurnya dibuka, dia tidak menyebutkan harganya. Lu Fei tertawa. Semua orang harus membayar makanannya, Direktur Fang, Anda baru saja menjadi direktur, dan Anda di sini untuk makan dan berlarian, tidak baik bagi Anda jika rekan-rekan di rumah sakit mengetahuinya besok. Fang Yuqi baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika ini sampai terbongkar, semua orang akan berasumsi bahwa dia tidak membayar makanannya, dan tidak ada yang akan mendengarkan penjelasannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan baru saja dipromosikan. Itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Seolah membaca pikirannya, Song Wu berkata, Nona, bayar sekarang atau saya akan menelepon polisi. Menolak membayar 400.000 yuan sudah cukup bagi polisi untuk mengajukan kasus. Perkataannya kembali menghantam Fang Yuqi. Dia tidak ingin dibawa ke kantor polisi karena tidak membayar makanan. Dia benar-benar tidak ingin dipermalukan. Sekarang, dia harus menerimanya. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, saya hanya membawa 200.000 yuan hari ini, saya bisa memberikan Anda surat utang untuk sisanya dan mengirimkannya kepada Anda nanti. Song Wu dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya teman sekelas lamanya itu benar. Wanita itu akhirnya memilih untuk bertahan dan berdamai. Dengan pesanan sebesar itu, dia yakin akan menambah bonusnya bulan ini. Maaf, Nona, tapi tidak ada kartu kredit yang diizinkan di hotel kami, tidak adakah seorang pria di sebelah Anda, coba lihat apakah dia bisa membantu membayar sisanya. Fang Yuqi menolak, tidak, aku tidak bisa, aku yang traktir dan aku yang pesan makanannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia, kamu tenang saja, aku akan mengirimkan sisanya besok. Qin Haodong mengangguk dalam hatinya. Dari sudut pandang ini, Fang Yuqi adalah orang yang baik. Dia lebih suka menanggungnya sendiri daripada membiarkan Qin Haodong kalah. Jadi dia ingin membantunya. Lu Fei tertawa. Direktur Fang, saya tidak percaya Anda bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar makanan Anda. Nah, siapa yang tidak pernah mendapat masalah, saya akan menelepon direktur rumah sakit sekarang dan memintanya untuk mengirimkan sisa uangnya. Kamu, tidak. Fang Yuqi yang tidak menyangka Lu Fei begitu jahat, wajahnya menjadi pucat. Jika masalah ini diketahui oleh Zhang Lijun, itu pasti akan memberinya pengaruh yang sangat buruk. Selain itu, dia tidak ingin kehilangan muka. Tidak apa-apa, lagi pula, kalian stafnya, direktur yang baru dipromosikan, wajar saja kalau dia peduli padamu. Lu Fei tertawa lagi dengan sangat senang, seolah-olah dia telah mengungkapkan semua kemarahan yang ada di hatinya. Setelah tertawa, dia meraih ponselnya dan benar-benar mencoba menelepon Zhang Lijun. Wajah Fang Yuqi pucat pasi. Dia tidak ingin hal itu terjadi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak ceroboh dan seharusnya memesan sendiri. Tepat saat dia sudah kehabisan akal, Qin Haodong tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Lu Fei menatap Qin Haodong dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu ingin membantu membayar tagihan? Menurut pendapatnya, Qin Haodong, seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil, tidak mungkin bisa mendapatkan 200.000 yuan dengan pakaian kurang dari 1.000 yuan di sekujur tubuhnya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lu Fei tampak semakin meremehkan. Karena kamu tidak punya uang, jangan bicara, apakah kamu pikir Direktur Fang cantik, jadi kamu ingin bertindak seperti pahlawan, biar ku beritahu, itu tidak untuk semua orang, kamu harus punya uang di sakumu, orang miskin sepertimu sebaiknya pergi mandi dan tidur secepatnya. Qin Haodong tidak keberatan, seolah-olah dia tidak mendengar sarkasmenya, berkata, saya tidak punya uang, tapi Dr. Lu, Anda punya, bukan? Lu Fei meliriknya dan mencibir. Aku memang punya uang, tapi apa pentingnya bagimu? Tentu saja.
Qin Haodong menatap Lu Fei dengan kilatan tak terlihat di matanya, dan dia meluncurkan manipulasi pikiran. Karena orang ini mencoba menipu, dia akan mempermainkannya. Ia melanjutkan, dengan kemampuanmu, kau tidak bisa melakukan operasi hari ini, setidaknya kau tidak bisa menyelamatkan yang terluka. Di saat kritis ini, Dr. Fang datang untuk membantumu melewati kesulitan, yang menyelamatkan harga dirimu. Haruskah kau berterima kasih padanya? Fang Yuqi tidak tahu mengapa Qin Haodong tiba-tiba menyinggung hal ini. Itu seperti tamparan di wajah Lu Fei, menambah bahan bakar ke dalam api. Namun yang mengejutkannya, alih-alih berbalik, Lu Fei malah mengangguk patuh dan berkata, "Ya, saya harus berterima kasih kepada Dr. Fang." Benar sekali, seorang pria harus bersyukur. Kalau tidak, dia tidak ada bedanya dengan binatang buas, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Karena kamu berterima kasih padanya, kamu harus menunjukkan ketulusanmu, bayar makanan Dr. Fang hari ini, apa kamu keberatan? Saya tidak keberatan, Dr. Fang telah banyak membantu saya sehingga saya berhak mentraktirnya makan. Ketika dia mengatakan itu, bukan hanya Fang Yuqi tetapi juga Song Wu tercengang. Jelas teman sekelas lamanya ingin membodohi kedua orang ini, tetapi mengapa dia tiba-tiba mengubah sikapnya sepenuhnya, dan bahkan mulai menyenangkan mereka. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Lu Fei mengeluarkan kartu bank dari sakunya, mengulurkannya ke Song Wu dan berkata, "Saya akan melunasi tagihan untuk Dr. Fang, sekarang bayar dengan kartu kredit." Song Wu bertanya-tanya apa yang terjadi pada Lu Fei dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu gila? Itu 400.000, bukan jumlah yang sedikit." Lu Fei tidak mempermasalahkannya dan berkata, "Dr. Fang menyelamatkan mukaku hari ini, dia seperti orang tua keduaku, aku seharusnya membayarnya, hentikan omong kosong itu dan gesek kartunya." Song Wu tercengang, tetapi dia tidak bisa menahannya. Melihat ketegasan Lu Fei, dia memberikan kartu itu kepada pelayan dan memintanya untuk membayar. Tak lama kemudian pelayan itu kembali membawa tagihan dan membawanya ke Fang Yuqi. Qin Haodong tertawa dan berkata, "Dokter Lu yang membayarnya, berikan dia tagihannya sebagai kenang-kenangan." Lalu dia menyerahkan tagihan itu kepada Lu Fei. Lu Fei mengambil tagihan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Dr. Tang, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih hari ini, dan terima kasih kepada Dr. Fang atas bantuannya hari ini." Fang Yuqi benar-benar tercengang. Dia gila, Lu Fei benar-benar gila, pikirnya. Qin Haodong menepuk bahu Lu Fei seperti memuji anak kecil dan berkata, "Kamu hebat hari ini, ingatlah untuk menjadi orang yang bersyukur." Tentu saja, aku akan berusaha keras nanti." Lu Fei tampak begitu patuh dan rendah hati sehingga Song Wu hampir tidak sanggup menatapnya dan bulu kuduknya merinding. "Ayo pergi." Dengan itu, Qin Haodong menarik Fang Yuqi yang kebingungan keluar dari restoran. Setelah meninggalkan restoran, Fang Yuqi naik ke mobil. Wajahnya masih berkaca-kaca. Qin Haodong tertawa dan bertanya, "Dr. Fang, apakah Anda bisa mengemudi?" Fang Yuqi menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan menenangkan diri. "Dr. Tang," katanya, "apa yang terjadi? Mengapa Lu Fei tiba-tiba membayar untuk kita? Apakah dia sudah gila?" Qin Haodong tertawa. "Siapa tahu, mungkin dia sudah sadar, mungkin, seperti yang kau katakan, dia sudah gila. Tapi bagaimana mungkin, itu 400.000. Fang Yuqi masih tidak bisa memahaminya. "Tidak apa-apa, Dr. Lu mungkin punya uang, orang kaya itu bandel," kata Qin Haodong dengan nada bercanda. "Pulang saja, akan jadi masalah jika Dr. Lu menyesal nanti." Fang Yuqi menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahannya, menyalakan mobil dan melaju. Qin Haodong menambahkan, "Dr. Fang, berapa penghasilan Lu Fei dalam setahun, betapa murah hatinya dia karena memberi 400.000. Fang Yuqi sudah tenang. "Gaji Lu Fei lebih tinggi dariku, sekitar 500.000 setahun," jawabnya. "Penghasilannya tidak sedikit, tetapi dia suka berjudi, kudengar dia telah kehilangan semua uangnya dalam beberapa tahun terakhir dan telah melunasi rumahnya. Namun sejak tahun lalu, entah mengapa, dia tiba-tiba menjadi kaya, dia tidak hanya membeli kembali rumah besar itu, tetapi juga menghabiskan uangnya dengan boros, aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan uangnya." Qin Haodong mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. "Dr. Tang, Anda mau kemana?" Fang Yuqi bertanya. "Bawa aku kembali ke rumah sakit, aku akan menginap di hotel di seberang jalan." Segera, Fang Yuqi menurunkan Qin Haodong di depan rumah sakit Guangren dan pulang sendirian. Qin Haodong tidak kembali ke hotel. Lu Fei menjadi semakin curiga. Dia pergi ke arsip, melakukan operasi dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba menjadi kaya setahun yang lalu, mengambil 400.000 yuan dengan mudah. Kemungkinan bahwa dia adalah pembunuhnya meningkat. Qin Haodong harus mencari tahu. Segera setelah Qin Haodong dan Fang Yuqi pergi, tubuh Lu Fei tiba-tiba bergetar sedikit dan matanya kembali normal. Dia menatap Song Wu dan bertanya, "Bung, apa yang baru saja kulakukan?"
Ada apa denganmu hari ini, kenapa kau bertingkah aneh, apa kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan? Song Wu berkata, apakah kamu tersihir hari ini, kamu bilang akan membodohi wanita itu, tetapi setelah beberapa saat kamu membayarnya dengan uangmu sendiri, apakah kamu gila, bahkan jika kamu ingin mengejarnya, kamu seharusnya tidak melakukan seperti itu. Sebelum Song Wu sempat menyelesaikan ucapannya, Lu Fei berteriak kaget, apa maksudmu, aku yang membayar Fang Yuqi? Ya, kamu membayar 400.000 yuan untuknya, dan kamu berterima kasih kepada mereka setelah membayar. Lu Fei mencengkeram bahunya, matanya melotot. Apa kau serius? Apa kau yakin tidak bercanda? Apa aku benar-benar membayar 400.000 untuk itu? Tentu saja. Aku tidak bercanda. Tagihannya ada di kantongmu. Lu Fei meraba-raba sakunya dan mengeluarkan uang sebesar 400.000 yuan. Dalam sekejap, dia berteriak dengan marah, Song Wu, mengapa kamu tidak menghentikanku? Ini 400.000, aku ingin membunuh mereka berdua, bagaimana aku bisa membayar mereka? Bab 377 Naga Gendut. Tidak heran dia begitu marah. Meskipun dia sekarang kaya, 400.000 yuan bukanlah hal yang sepele baginya. Selain itu, hari ini, dia telah menjebak Qin Haodong dan Fang Yuqi dan akhirnya membayar tagihannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Song Wu berkata dengan polos, bisakah kau menyalahkanku? Kau harus membayarnya, aku tidak bisa menghentikanmu, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan tadi. Itu 400.000 yuan. Lu Fei sangat tertekan sehingga dia meraih Song Wu dan berkata, teman sekelas lama, kamu saudaraku, bukan? Kamu bisa mengambil kembali uang dari hotelmu untukku, kan? Song Wu mendorongnya dan berkata, benar-benar lelucon, meskipun hubungan kita baik, kamu sudah membayarnya ke rekening hotel, bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu? Bosku memeriksa rekening itu setiap minggu, 400.000 yuan adalah uang yang banyak, jika bosku tahu, bagaimana aku akan menjelaskannya padanya? Maksudmu kau tidak bisa mengembalikannya padaku? Mata Lu Fei memerah. Tentu saja aku tidak bisa melakukan itu. Kau yang membayarnya sendiri. Bisakah kau menyalahkan orang lain? Song Wu menjadi semakin marah. Kamu tidak mendengarkanku sebelumnya. Sekarang, bagaimana kamu bisa datang untuk meminta uang? Itu konyol. Bajingan. Beraninya kau memerasku. Lu Fei yang sudah kehilangan akal sehatnya, mengangkat tangannya dan meninju wajah Song Wu hingga salah satu matanya bengkak. Berani sekali kau memukulku, dasar bajingan. Song Wu adalah pria bertubuh pendek dan gemuk. Tubuhnya tidak kuat karena gaya hidupnya yang mewah akhir-akhir ini. Namun, meskipun ia tidak sebanding dengan Lu Fei, ia memiliki banyak pengawal. Seseorang, usir orang ini dari sini. Meskipun para penjaga keamanan tidak tahu mengapa manajer mereka tiba-tiba bertengkar dengan Lu Fei, mereka tidak ragu-ragu setelah mendengar perintah itu. Mereka bergegas dan mendorong Lu Fei ke tanah sebelum mengangkat dan melemparkannya keluar dari hotel. Setelah berjuang cukup lama, Lu Fei bangkit, berbalik ke hotel, dan memarahinya. Song Wu, tunggu aku. Kemudian, dia perlahan-lahan menenangkan diri dan mengingat apa yang baru saja terjadi di dalam hotel. Mengapa dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya? Mengapa dia bergegas membantu Fang Yuqi membayar tagihan? Apakah aku gila? Saat ia sedang memikirkan masalah ini, tiba-tiba ponselnya berdering di sakunya. Ia mengeluarkannya dan melihat nomor telepon di sana, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, ia menekan tombol jawab. Suara pelan terdengar dari pengeras suara. Tempat lama, cepatlah, ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Lu Fei berkata, tidak bisakah menunggu 1 hari lagi, aku ada sesuatu yang harus kulakukan hari ini. Hari itu, dia kehilangan jabatannya sebagai direktur dan kemudian juga kehilangan 400.000 yuan. Dia juga diusir oleh petugas keamanan dari hotel. Suasana hatinya sedang buruk. Ini benar-benar tidak bisa ditunda. Kau harus segera datang ke sini. Polisi tiba-tiba meningkatkan kekuatannya untuk mencari di seluruh kota Jiangnan. Begitu mereka menemukan rahasia kita, kau dan aku akan tamat. Saya baru saja menghubungi pembeli. Dia akan datang untuk menerima barang malam ini, jadi kita harus menyelesaikan transaksi ini. Setelah itu, kita akan mengirimkan barangnya dan menikmati hidup dengan aman dan tenteram. Petik 2. Mendengar ini, Lu Fei tahu bahwa dia harus melakukannya dan berkata, aku akan datang sekarang juga. Setelah menutup telepon, ia masuk ke dalam BMW-nya dan langsung melaju ke pinggiran kota. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti. Lu Fei keluar dari kota dan tiba di dermaga yang terbengkalai di tepi laut. Dia memarkir mobilnya, melihat sekeliling dengan saksama, lalu berjalan masuk ke dermaga. Ini adalah dermaga tua di kota Jiangnan. Entah mengapa, dermaga ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Karena sangat sepi, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Lu Fei berjalan ke sebuah rumah kecil di samping dermaga, mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu 3 kali. Kemudian,
dia berhenti selama 2 detik dan mengetuk 2 kali lagi sebelum mengetuk 4 kali berturut-turut. Setelah mengetuk, dia menunggu dengan tenang di depan pintu. Sekitar 10 detik kemudian, pintu perlahan terbuka, menciptakan celah. Seorang pria botak melihat keluar dan bertanya, "Siapa itu? Ada apa denganmu?" "Ini aku." Sambil berbicara, Lu Fei memalingkan mukanya agar pria botak itu dapat melihatnya dengan jelas. Begitu melihat wajah Lu Fei dengan jelas, si botak langsung tersenyum dan berkata, "Ini Dr. Lu, cepat masuk, bos sudah lama menunggumu." Dia membuka pintu dan mempersilakan Lu Fei masuk. Kemudian, dia menutup pintu. Beberapa orang di ruangan itu memegang senjata dan menatap pintu dengan sangat waspada. Ketika mereka melihat Lu Fei, mereka mengumpulkan senjata mereka. "Dr. Lu, silakan ikuti saya." Pria botak itu menuntun Lu Fei langsung ke ruang dalam. Dengan tepukan, tanah perlahan retak, memperlihatkan sebuah lorong bawah tanah. Mereka menyusuri lorong itu, di mana ada dunia yang berbeda. Luasnya sekitar 200 atau 300 meter persegi, jadi sangat luas. Dekorasinya juga sangat mewah. Seorang pria gemuk yang beratnya lebih dari 100 kg sedang duduk di sofa kulit, menikmati anggur merah dengan perlahan. Dia adalah bos mereka, yang dijuluki Fatih Dragon. Meskipun dia seperti Maitreya dan dia tampak putih, gemuk, dan baik hati, caranya sebenarnya sangat kejam. Dia menghususkan diri dalam penjualan organ manusia. Melihat Lu Fei, Fatih Dragon mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Dr. Lu, ini darurat, kita harus bergegas. Akhir-akhir ini, polisi bekerja sangat ketat, dikatakan bahwa mereka mencari seorang Taois, yang tidak baik untuk kita. Dalam keadaan seperti ini, kita akan segera ditemukan. Kita harus menyelesaikan urusan ini secepatnya dan kemudian meninggalkan kota Jiangnan selama beberapa hari. Saya baru saja diberitahu bahwa pembeli akan mengirim seseorang untuk mengambil barang dalam waktu 2 jam. Ini berarti Anda punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya." Petik 2. Lu Fei mengangguk dan bertanya, "Berapa banyak orang yang harus aku hadapi?" "Totalnya ada 3, dengan kecepatanmu, itu akan memakan waktu kurang dari 2 jam. Fatih Dragon berdiri dan membuka pintu di sampingnya. Ada ruang operasi lengkap di dalamnya. 3 orang tergeletak di tanah, termasuk 2 pria parubaya yang tampak seperti gelandangan dan seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Mereka menatap mereka dengan ngeri. Lu Fei mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa ada seorang gadis?" Fatih Dragon menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu merasa kasihan? Ada sekitar 100 orang yang organnya telah kamu ambil selama bertahun-tahun. Ini tidak buruk untuk anak seperti itu." Dia berjalan mendekat, menepuk pipi gadis kecil itu dan berkata, "Kau tahu, anak ini adalah produk yang dibuat khusus, dia sangat berharga, bahkan 10 orang dewasa tidak dapat menandinginya." Di Timur Tengah, putri seorang jutawan menderita penyakit hati yang serius dan membutuhkan transplantasi hati. Usianya sama dengan anak ini, jadi dia bersedia membeli hati yang cocok dengan harga 10 juta dolar. Untuk pekerjaan ini, kami telah berusaha keras dan memeriksa banyak informasi. Berkat laporan pemeriksaan fisik, kami tahu bahwa hati anak ini sangat cocok dengan hati putri orang kaya itu, jadi kami menemukan kesempatan untuk menculiknya. Petik 2. Wajah Lu Fei menunjukkan bahwa dia merasa sedikit kasihan saat dia berkata, "Tapi..." Senyum di wajah Fatih Dragon tiba-tiba menghilang. Dia memotong pembicaraannya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, jika aku tidak membantumu mengganti majikan, tanganmu pasti sudah dipotong, bagaimana kau masih bisa menjadi dokter, bagaimana kau bisa makan sendiri?" Ketika dia menarik napas perlahan, suaranya melembut. Kemudian, dia berkata, "Meskipun kita membunuh seorang gadis di sini, kita juga menyelamatkan seorang gadis. Itu bukan kejahatan pada saat ini. Selama Anda mengerjakan pekerjaan ini, Anda akan mendapatkan 1 juta dolar sebagai komisi 10%. 1 juta dolar sudah cukup bagi Anda untuk bersenang-senang sepanjang hidup. Setelah bertahun-tahun bekerja, saya lelah. Saya siap pensiun sepenuhnya setelah membuat kesepakatan ini. Saya akan membawa saudara-saudara saya ke Afrika Selatan, membeli sebidang tanah, dan menjadi petani yang bahagia." Petik 2. Lu Fei ragu sejenak. Saat memikirkan dolar, dia tidak mengatakan apapun lagi. "Baiklah, dokter, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu." Fatih Dragon melambaikan tangannya dan 2 orang segera datang dan melemparkan gadis kecil itu ke meja operasi seperti muatan. Kemudian, mereka melepaskan mantelnya dan mengamankan tangan dan kakinya pada cincin baja khusus meja operasi. Gadis kecil itu, yang ketakutan, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri. Namun, dia terlalu lemah untuk melepaskan diri. Lu Fei berjalan ke meja operasi, menatap gadis kecil itu, lalu mendesah. Ia mengambil handuk putih dan mengambil sebotol obat cair berwarna merah muda sebelum menuangkannya ke handuk itu. Kemudian, ia meletakkan handuk itu di mulut gadis kecil itu. Itu adalah obat bius yang manjur.
Setelah sekitar 1 menit, gadis kecil itu benar-benar tidak sadarkan diri saat ia berbaring di meja operasi, tampak seperti sedang tidur. Lu Fei membuka kotak operasi di sampingnya dan mengeluarkan pisau bedah mengilap. Setelah ragu sejenak, ia siap menusukkannya ke dada gadis kecil itu. Tiba-tiba, pintu terbuka dari luar. Dengan kilatan dingin, tangan kiri Lu Fei yang memegang pisau bedah jatuh ke tanah dengan bunyi krek. Tanganku, tangan kiriku yang berharga. Lu Fei memegang sikunya dengan tangan kanannya dan melihat tangan kirinya, yang masih memegang pisau bedah. Pisau itu tergeletak di tanah. Dia langsung mulai melolong liar. Tangan kirinya adalah segalanya baginya. Setelah kehilangan tangan kirinya, dia tidak akan berguna lagi. Kamu tidak pantas menjadi dokter dan menggunakan pisau bedah. Melihat Lu Fei hendak menyakiti seorang gadis kecil, Qin Haodong merasa geram dan kembali mengayunkan 1000 pedang. Lu Fei menjerit dan tangan kanannya pun jatuh ke tanah. Fatih Dragon kini menyadari apa yang telah terjadi dan buru-buru berteriak memanggil pengawalnya. Bunuh dia untukku. Beberapa penjaga di ruangan itu menyentuh pistol mereka satu persatu. Namun, sebelum mereka dapat menarik pelatuk, pistol dan tangan yang memegangnya semuanya jatuh ke tanah. Di ruang sempit ini, kecepatan Tausan Blades 100 kali lebih cepat dari pistol mereka. Dalam sekejap mata, tangan orang-orang ini semuanya telah terpotong, termasuk tangan gemuk Fatih Dragon. Ketika Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuqi, dia mengikuti Lu Fei dengan diam-diam. Setelah Lu Fei memasuki ruangan, dia menenangkan orang-orang di luar. Awalnya, dia ingin menunggu Nalan Wuxia. Namun, setelah melihat Lu Fei ingin menyakiti seorang gadis kecil yang tidak bersalah, dia terpaksa menghentikan Lu Fei. Langkah kaki berisik terdengar sebelum Nalan Wuxia bergegas masuk bersama tim polisi. Ketika melihat senjata yang jatuh dan orang-orang yang meratap, dia bertanya, "Haodong, apa yang terjadi?" Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, Qin Haodong menunjuk Lu Fei dan berkata, meskipun dia seorang dokter, dia terlibat dalam perdagangan organ manusia. Tangannya berlumuran darah, dan sekarang dia adalah tersangka utama di balik pembunuhan berantai tersebut. Bab 378 kasus lain. Sementara itu, lengan Lu Fei berdarah. Dia hampir pingsan karena rasa sakitnya, jadi dia tidak peduli dengan yang lain. Nalan Wuxia menatap orang-orang ini dan berkata pada Qin Haodong, jangan biarkan mereka berdarah dulu, atau akan merepotkan jika mereka mati. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menusuk beberapa titik akupuntur di bahu Lu Fei. Kedua lengan Lu Fei langsung berhenti berdarah. Kemudian, Qin Haodong membantu orang-orang itu, termasuk Fatih Dragon, menghentikan pendarahan. Seorang polisi yang telah menggeledah ruangan itu datang dan berkata, Kapten, kami menemukan banyak organ hidup di dalam inkubator, termasuk jantung dan hati, ada sekitar 20 organ. Nalan Wuxia berkata, bawa organ-organ ini ke rumah sakit untuk diawetkan segera. Lalu bawa korban dan semua penjahat ke kantor polisi. Qin Haodong menunjuk ke arah Fatih Dragon dan berkata, orang ini adalah dalangnya, biarkan dia dan Lu Fei tinggal di sini dan kami akan membereskan masalah ini. Nalan Wuxia mengangguk dan memerintahkan bawahannya untuk membawa semua pengawal Fatih Dragon ke kantor polisi, hanya menyisakan Fatih Dragon dan Lu Fei di ruangan itu. Karena ini mendesak, Qin Haodong tidak berbicara dengan mereka. Dia langsung menggunakan manipulasi pikiran dan bertanya kepada Fatih Dragon, apakah kamu melakukan pembunuhan di kota Jiangnan tempo hari? Mendengar pertanyaannya, Nalan Wuxia langsung menjadi gugup. Setelah berhari-hari bekerja keras, mereka tidak membuat banyak kemajuan dalam kasus ini. Jika orang-orang itu benar-benar pelakunya, itu akan menjadi penjelasan bagi masyarakat umum. Namun, Fatih Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami tidak pernah membunuh siapapun di kota Jiangnan. Qin Haodong mengerutkan kening dan bertanya, jika kamu tidak membunuh siapapun di kota Jiangnan, dari mana organ-organ ini berasal? Fatih Dragon berkata, kami memperdagangkan organ manusia, tetapi demi kerahasiaan, kami tidak pernah melakukan kejahatan di kota Jiangnan, orang-orang ini berasal dari tempat lain, organ mereka diambil di kota Jiangnan dan kemudian dijual ke luar negeri melalui laut. Mudah untuk mengetahuinya. Ternyata orang-orang ini adalah anggota geng kriminal yang sangat terorganisasi. Mereka menghususkan diri dalam penjualan organ manusia dan sangat ahli dalam kejahatan yang mereka lakukan. Pertama-tama, mereka tidak melakukan kejahatan di daerah setempat. Mereka menangkap para gelandangan atau penyandang cacat mental dari tempat lain dan mengambil organ tubuh mereka di kota Jiangnan. Kemudian, organ tubuh mereka akan dijual langsung ke luar negeri melalui jalur laut. Lu Fei, yang merupakan dokter yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, akan mendapatkan komisi sebesar 10% untuk setiap operasi. Karena cara yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut sangat rahasia, mereka tidak pernah ditemukan oleh departemen terkait untuk waktu yang lama. Mendengar bahwa orang-orang ini bukanlah pembunuh di balik pembunuhan berantai, Nalan Wuxia dan Qin Haodong merasa kecewa.
Namun, fakta bahwa mereka telah memecahkan kasus perdagangan organ yang begitu serius juga merupakan suatu kehormatan besar. Qin Haodong bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang organnya telah diambil olehmu? Fatih Dragon berkata, agar tidak ketahuan, orang-orang itu diserahkan langsung kepada orang-orang yang mengambil organ mereka, kemudian, mereka dibuang ke laut untuk dimakan ikan. Bajingan! Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini demi uang? Nalan Wuxia menamparkan wajah Fatih Dragon lalu memanggil dua polisi untuk membawanya pergi. Dia akan menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap semua penjahat yang menunggu untuk mengambil barang-barang mereka. Qin Haodong mendekati Lu Fei dan berkata dengan nada dingin, sebagai seorang direktur bedah, bagaimana mungkin kamu melakukan hal semacam ini, apakah kamu masih layak menjadi seorang dokter? Sekarang, Qin Haodong telah kembali ke penampilan aslinya. Sekarang karena dia tidak terlihat seperti Tang Feng, Lu Fei tidak mengenalinya. Dia mengira Qin Haodong adalah polisi yang menyamar dan berkata, saya tidak punya pilihan. Beberapa tahun yang lalu, saya mempertaruhkan semua aset saya, jadi saya berutang jutaan dolar. Jika saya tidak membayar kembali uang itu, orang-orang itu akan memotong tangan saya. Kemudian, Fatih Dragon melunasi hutangku, jadi aku mengikutinya. Petik 2. Qin Haodong menggunakan manipulasi pikiran lagi dan bertanya, apakah kamu mendengar tentang pembunuhan yang terjadi di kota Jiangnan beberapa hari yang lalu? Apakah pembunuhan itu ada hubungannya denganmu? Lu Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku tidak melakukan apapun. Apa yang Anda lakukan ketika Anda pergi ke arsip rumah sakit Guangren untuk mencari berkas pasien? Apakah itu ada hubungannya dengan penjualan kembali organ manusia? Lu Fei berkata, tidak, itu semua pekerjaan biasa. Meskipun bekerja dengan Fatih Dragon menghasilkan banyak uang, aku tetap membutuhkan pekerjaan formal untuk mengelabui publik agar aku tidak diinterogasi. Qin Haodong menoleh ke arah Nalan Wuxia dan berkata, sepertinya Lu Fei bukanlah pembunuhnya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Haodong berkata dengan berat hati. Sebelumnya, ada dua tersangka utama, Lu Fei dan Fang Yuqi. Sekarang setelah Lu Fei dibebaskan dari semua kecurigaan, satu-satunya tersangka adalah Fang Yuqi. Dalam benaknya, dia tidak ingin mengetahui bahwa dokter cantik ini adalah pembunuhnya. Nalan Wuxia meminta orang-orangnya untuk membawa Lu Fei pergi dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Setidaknya kita berhasil memecahkan kasus kriminal kali ini dan mengakhiri geng yang menjual organ manusia. Orang-orang ini telah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan akal sehat dan alam. Kasus ini juga sangat serius dibandingkan dengan pembunuhan. Petik 2. Qin Haodong berkata, besok, kita masih punya waktu 1 hari untuk mencari, mari kita fokus pada Fang Yuqi, saya harap itu bukan dia. Nalan Wuxia berkata, kenapa, apakah karena dia wanita cantik? Meskipun dia cantik, kamu lebih cantik darinya, bukan? Qin Haodong tersenyum pada Nalan Wuxia lalu berkata dengan serius, kuharap dia bukan pembunuhnya karena menurutku dia dokter yang baik. Nalan Wuxia ingin berbicara, tetapi ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia menjawab telepon, ekspresinya berubah drastis. Dia kemudian memberitahu Qin Haodong, berita buruk pembunuhan keempat telah terjadi. Qin Haodong, yang juga terkejut, berkata, begitu cepat. Bukankah seharusnya itu terjadi di hari lain? Nalan Wuxia berkata, frekuensi 3 hari itu hanya spekulasi kami berdasarkan pembunuhan sebelumnya, tampaknya spekulasi itu salah, pembunuhnya tidak mengikuti aturan ini. Qin Haodong berkata, ayo cepat dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Nalan Wuxia membagi regu kriminal menjadi 2 tim, satu tim akan tinggal di sana dan menunggu geng perdagangan organ, dan tim lainnya akan segera menyusul mereka ke tempat kejadian perkara. Saat itu hampir pukul 2 dini hari. Saat mereka tiba di lokasi kejadian, kantor polisi setempat telah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi kejadian. Lokasinya adalah sebuah toko perkakas besar. Pemilik toko yang berusia sekitar 50 tahun itu menggigil dan tampak pucat. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Nalan Wuxia dan Qin Haodong menunjukkan identitas mereka dan memasuki toko perkakas, yang dipenuhi bau darah. Mereka melihat seorang pemuda berusia 30-an tergeletak di genangan darah dengan lubang besar di dadanya. Ahli forensik sedang sibuk melakukan otopsi. Nalan Wuxia bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Ketika ahli forensik mendongak dan melihat kapten sudah datang, ia berkata, hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya, tekniknya pada dasarnya sama, namun, kali ini paru-paru korban hilang, perkiraan waktu kematiannya adalah 2 jam yang lalu. Bajingan itu. Nalan Wuxia memarahi dengan marah. Namun, dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia berbalik dan bertanya kepada polisi yang sedang bertugas, siapa yang melaporkannya? Siapa yang melihat kejadian itu lebih dulu? Bosnya datang, tubuhnya gemetar. Nalan Wuxia berkata, jangan takut, ceritakan situasinya secara singkat. Penjaga toko berkata,
hari ini, banyak saudara dari kampung halaman saya datang mengunjungi saya. Setelah makan malam, saya tidak punya cukup kamar untuk tinggal di rumah, jadi saya berencana untuk pergi ke toko saya untuk tidur malam itu. Ketika saya membuka pintu, saya tiba-tiba melihat seorang pria mati di lantai. Di lantai hanya ada darah, yang membuat saya sangat takut, jadi saya segera menelepon polisi. Bagaimana dengan waktunya, sudah berapa lama? Penjaga toko mengeluarkan telepon genggamnya, melihatnya, dan berkata, sekitar 1 jam. Kemudian, Qin Haodong juga memeriksa tempat kejadian. Dia melihat ada jimat sosok pemanggil berwarna merah terang di lantai keramik sekitar setengah meter dari kepala orang yang sudah meninggal. Tidak ada jiwa di bawah jimat sosok pemanggil kali ini. Setelah Nalan Wuxia memeriksa situasi, dia segera mengeluarkan perintah untuk memeriksa rekaman sistem pemantauan keamanan di toko dan area dalam radius 500 meter, dengan fokus pada tersangka yang muncul 2 jam lalu. Penjaga toko berkata, saya memiliki sistem pemantauan keamanan di toko. Untuk mencegah pencuri, saya memasang kamera definisi tinggi dengan fungsi penglihatan malam. Nalan Wuxia berkata dengan penuh semangat, tunjukkan pada kami. Penjaga toko itu membawa Nalan Wuxia dan yang lainnya ke kamarnya dan membuka pintu, hanya untuk melihat bahwa komputer di meja telah terbelah. Kotak mainframe telah dibuka, dan hard disk yang digunakan untuk menyimpan data video pemantauan telah diambil. Tampaknya si pembunuh telah bersiap untuk mengambilnya. Tiba-tiba, seorang teknisi datang sambil membawa buku catatan. Kapten, saya punya akses ke situs web pemantauan milik Biro Kota. Saya bisa melihat informasi pemantauan kamera milik Biro Kota kapan saja. Hanya ada 1 titik pemantauan yang kami tetapkan di seberang toko perangkat keras. Coba aku lihat videonya. Nalan Wuxia berbicara dengan nada mendesak. Meskipun kamera pemantau Biro Keamanan Publik Kota hanya dapat merekam bagian luar toko, mereka dapat memeriksa apakah ada orang mencurigakan yang lewat. Teknisi menyalakan komputer dan mengambil data penyimpanan pemantauan dari kamera di sisi berlawanan dari toko perangkat keras. Tak lama kemudian, video mulai diputar. Karena periode waktu yang dipilih dimulai pada tengah malam, hanya ada sedikit pejalan kaki dan kendaraan di jalan. Untuk menghemat waktu, Nalan Wuxia memberitahu teknisi untuk langsung mempercepat video sebanyak 10 kali. Saat mereka memutar video itu, mereka melihat bayangan melintas di layar. Ekspresi Qin Haodong tiba-tiba berubah dan dia berteriak, berhenti, ini dia, pelan-pelan saja dan putar ulang. Ketika teknisi memutar ulang video tersebut, mereka melihat seorang wanita perlahan muncul. Yang mengesankan, itu adalah Fang Yuqi, yang baru saja mengucapkan selamat tinggal padanya. Fang Yuqi tidak bertindak hati-hati seperti yang dilakukannya pada siang hari. Sebaliknya, dia memegang tas hitam di tangannya dan tampak gelisah saat berjalan terburu-buru. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan. Pikiran Qin Haodong sedang kacau. Apa yang dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Lu Fei bukanlah pembunuhnya, dan Fang Yuqi telah muncul di dekat tempat kejadian perkara. Sekarang, tampaknya dia mungkin adalah pembunuhnya. Nalan Wuxia juga jelas menyadari hal ini. Dia menatap Qin Haodong dan mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke bawahannya dan berkata, wanita itu adalah Fang Yuqi, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Guangren. Beritahu departemen teknis untuk memeriksa keberadaannya dan segera tangkap dia. Nomor telepon Fang Yuqi telah tercatat di departemen teknis, sehingga lokasinya segera ditemukan. Sekitar setengah jam kemudian, dia dibawa ke ruang interogasi unit kepolisian kriminal. Qin Haodong mengubah ekspresinya dan duduk dalam posisi interogasi bersama Nalan Wuxia. Fang Yuqi sedang duduk di bangku besi, wajahnya pucat dan gelisah. Rok panjangnya yang putih telah robek di beberapa tempat, dan masih ada darah merah tua di atasnya. Nalan Wuxia menatapnya dan berkata, Dr. Fang, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Fang Yuqi hanya menatap Nalan Wuxia dengan ekspresi rumit dan tidak berbicara. Nalan Wuxia berkata, katakan padaku apa yang kamu lakukan sekitar 1 jam yang lalu. Aku. Setelah berjuang beberapa saat, Fang Yuqi berteriak, petugas Nalan, aku menyerahkan diri. Bab 379 5 organ internal. Mendengar perkataannya, raut wajah Nalan Wuxia tiba-tiba berubah dan jantungnya berdebar kencang. Ia bertanya lagi, apakah kamu yakin telah melakukan kejahatan ini? Saya melakukannya, tapi petugas Nalan. Fang Yuqi hendak mengatakan sesuatu ketika pintu ruang interogasi terbuka. Seorang pengintai masuk dan meletakkan kantong plastik transparan di atas meja ruang interogasi. Ada pisau bedah di dalam kantong itu dengan sedikit darah kering di atasnya. Pramuka itu berkata, Kapten, itu ditemukan di rumahnya. Qin Haodong menghela nafas dalam hatinya. Gaunnya berlumuran darah, pisau bedahnya berlumuran darah, dan pengakuan Fang Yuqi sebelumnya pada dasarnya dapat membuktikan bahwa dia telah melakukannya. 2 direktur bedah yang bekerja di rumah sakit Guangren adalah penjahat. Lu Fei telah tersesat karena berjudi, tetapi mereka tidak tahu mengapa Fang Yuqi melakukan ini.
Nalan Wuxia mengambil kantong plastik itu dan bertanya, apakah ini milikmu? Fang Yuqi mengangguk dan berkata, itu milikku. Nalan Wuxia bertanya, apakah kamu menggunakan pisau bedah ini untuk membunuh? Apa, dia sudah mati? Fang Yuqi panik lagi dan berteriak, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nalan Wuxia berkata dengan marah, apa yang kau bicarakan? Kau memotong kedua paru-parunya, bagaimana mungkin dia tidak mati? Katakan padaku di mana kau menaruh paru-paru yang kau ambil dari orang yang sudah mati itu. Fang Yuqi berkata dengan heran, petugas, apa yang Anda bicarakan? Operasi pengangkatan, paru-paru, saya baru saja menggores lengannya 2 kali, bagaimana dia bisa mati? Kamu bicara omong kosong, teriak Nalan Wuxia. Fang Yuqi, kami punya cukup bukti sekarang, darah orang yang sudah meninggal itu masih ada di pakaianmu. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kejahatan ini, akui saja kesalahanmu. Fang Yuqi berkata dengan cemas, saya bisa mengaku dan mencoba untuk bersikap lunak, tetapi saya benar-benar tidak mengangkat paru-parunya, saya hanya menggoresnya 2 kali di lengannya. Nalan Wuxia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Haodong menyadari ada yang tidak beres. Biarkan aku bicara dengannya, katanya. Dia menoleh ke arah Fang Yuqi dan bertanya dengan menggunakan manipulasi pikiran, apakah kamu melakukan pembunuhan di toko perangkat keras? Fang Yuqi berkata, pembunuhan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Apa yang kamu lakukan di toko perangkat keras setelah tengah malam? Fang Yuqi berkata, malam ini, saya pergi makan malam dengan teman-teman saya dan kemudian pulang untuk menonton TV sebentar. Ketika saya memutuskan untuk mandi dan tidur, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sedang menstruasi dan pembalut saya habis, jadi saya harus keluar untuk membeli beberapa. Saya melewati toko perkakas dalam perjalanan saya. Qin Haodong bertanya, mengapa kamu tidak menyetir saat keluar sendirian di malam hari? Apakah kamu tidak takut bahaya? Fang Yuqi berkata, ada sebuah minimarket di dekat rumahku, jadi aku tidak perlu menyetir, namun, sudah terlambat, dan minimarket itu tutup. Saya tahu ada minimarket 24 jam di dekat toko perkakas, jadi saya pergi ke sana. Saya pikir itu tidak jauh, jadi saya tidak kembali untuk mengambil mobil saya. Petik 2. Sekarang, Qin Haodong telah memastikan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan oleh Fang Yuqi. Namun, pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Mengapa ada darah di pisau bedahnya? Mengapa Fang Yuqi menyerah? Dia bertanya lagi, mengapa ada darah di pisau bedahmu, mengapa kamu menyerah? Fang Yuqi berkata, saya telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, dan terkadang saya merasa takut saat keluar, jadi saya selalu menyimpan pisau bedah di tas saya. Setelah saya membeli pembalut, saya tiba-tiba bertemu dengan seorang bajingan pemabuk dalam perjalanan pulang. Dia mencengkeram saya dan hendak menarik saya ke pohon terdekat untuk memperkosa saya. Saat itu, saya sangat takut sehingga saya mencabut pisau bedah dan menggores lengannya. Itu hanya meninggalkan 2 bekas luka. Tidak terlalu dalam. Saya tidak ingin membunuhnya. Saya bebas setelah dia ditangkap, jadi saya kabur. Namun, saya ditangkap polisi begitu sampai di rumah. Saya bilang saya ingin menyerahkan diri karena saya menusuk penjahat itu. Kalau dia tidak menyerang saya tidak akan menusuknya. Petik 2. Setelah mendengar perkataan Fang Yuqi, Qin Haodong merasa lega. Meskipun ceritanya dramatis, namun masuk akal. Meskipun kasusnya belum terpecahkan, ia sangat senang karena telah menyelamatkan seorang dokter yang baik. Dia menoleh ke arah Nalan Wuxia dan berkata, sepertinya kamu telah menangkap orang yang salah, Dr. Fang bukanlah pembunuhnya. Nalan Wuxia bersandar di kursi, menepuk dahinya, dan berkata, jadi itu kebetulan. Tiba-tiba, teknisi itu mendorong pintu dan masuk lagi. Kemudian, dia memberitahu Nalan Wuxia, Kapten, kami baru saja melakukan perbandingan golongan darah. Darah di tubuh tersangka sama dengan darah di pisau bedah, tetapi tidak sama dengan golongan darah orang yang sudah meninggal, jadi dapat disimpulkan bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Nalan Wuxia berkata, meskipun Dr. Fang menikam seorang penjahat, dia bertindak untuk membela diri, bahwa dia kembali segera dan serahkan kasusnya ke kantor polisi setempat, minta mereka untuk mencari penjahat itu di rumah sakit terdekat, kami tidak punya tenaga untuk menangani kasus sekecil itu. Setelah menugaskan pekerjaan, Nalan Wuxia membawa Qin Haodong kembali ke kantornya. Saat memasuki ruangan, dia duduk di kursi dan tidak bergerak lagi. Dia telah menyelidiki kasus ini sejak lama. Meskipun dia adalah seorang pejuang kekuatan tersembunyi, energinya terbatas. Dia tidak tidur selama lebih dari 2 hari. Sekarang, dia merasa lelah. Apakah kamu lelah? Qin Haodong mendekatinya dari belakang dan membantunya memijat bahu dan lehernya serta memulihkan tubuhnya yang lelah dengan ki asli kayu hijau. Wah, nyaman sekali. Nalan Wuxia mengerang pelan, bersandar langsung pada lengan Qin Haodong dan menikmati kehangatan dan kenyamanan yang langka. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, Haodong,
kamu sangat ahli dalam memijat, aku benar-benar ingin dipijat olehmu sepanjang hidupku. Pijatan Qin Haodong tidak hanya unik dalam tekniknya, tetapi juga mengandung ki asli kayu hijau yang sangat murni. Hanya dalam waktu singkat, rasa lelahnya hilang dan energinya pulih kembali. Qin Haodong tertawa dan berkata, tidak apa-apa, tapi jasaku sangat mahal. Seberapa mahalnya, jika aku memberikan diriku padamu, apakah itu cukup? Nalan Wuxia menjulurkan lehernya dan menatap Qin Haodong. Dengan postur yang unik ini, dadanya tampak menonjol. Baiklah, menurutmu siapa pembunuhnya dalam kasus ini? Qin Haodong buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ketika dia menghadapi begitu banyak gadis yang mendekatinya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Terkadang, dia membayangkan akan lebih baik jika dia masih berada di dunia kultivasi, di mana dia bisa menikahi siapapun yang dia cintai selama yang dia inginkan. Sayangnya, sistem monogami diterapkan di sini. Bahkan jika dia ingin menikahi mereka, dia tidak tahu pikiran gadis-gadis ini. Nalan Wuxia meliriknya dengan pandangan mencela, lalu duduk tegak dan berkata, kasus ini benar-benar membuatku pusing, pembunuhnya bukan Lu Fei atau Fang Yuqi, mungkinkah pendeta Tao tua itu? Qin Haodong berkata, bahkan jika ini ada hubungannya dengan pendeta Tao tua itu, dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Pendeta Tao tua itu tidak mungkin mendapatkan informasi tentang pasien di rumah sakit. Nalan Wuxia berkata, menurutmu, mungkinkah pendeta Tao tua itu berkolusi dengan orang-orang di rumah sakit untuk melakukan kejahatan itu? Itu mungkin saja, tetapi pelaku kriminal di rumah sakit seharusnya tidak hanya menanyakan tentang berkas-berkas, tetapi juga bertanggung jawab atas pengambilan organ korban. Selain itu, haruslah seorang dokter kidal. Saat ini, hanya Lu Fei dan Fang Yuqi yang memenuhi dua kriteria tersebut, tetapi mereka bukanlah pembunuhnya. Mungkinkah kita salah arah? Jika hanya kebetulan bahwa ketiga orang itu dirawat di rumah sakit Guangren, mungkin ada orang lain, atau mungkin dokter di rumah sakit lain yang mengambil organ mereka. Petik 2. Nalan Wuxia berpikir sejenak dan berkata, meskipun peluangnya kecil, itu masih mungkin. Saya akan mengonfirmasi dengan Departemen Teknis apakah orang yang meninggal di toko perkakas itu pernah dirawat di rumah sakit Guangren. Itu bisa membuktikan apakah ini hanya kebetulan. Kemudian, dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor telepon Departemen Teknis. Saya Nalan Wuxia, apakah Anda sudah mendapat informasi tentang korban? Apakah ada informasi yang berguna? Tanyanya. Departemen Teknis menjawab, dia adalah penduduk berusia 28 tahun di distrik timur kota Jiangnan. Kami tidak menemukan informasi apapun yang terkait dengan kasus sebelumnya. Nalan Wuxia bertanya, apakah dia pernah dirawat di rumah sakit Guangren? Setelah memeriksa beberapa saat, bagian teknis menjawab, ya, Juli lalu, almarhum menjalani operasi usus buntu di rumah sakit Guangren. Setelah menutup telepon, Nalan Wuxia menatap Qin Haodong dan berkata, kau sudah mendengarnya, ini berarti kita berada di arah yang benar, pembunuhnya pasti seorang dokter di rumah sakit Guangren, atau anggota geng itu adalah dokter di rumah sakit Guangren, sepertinya kau perlu melanjutkan penyelidikan rahasiamu di sana. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, tetapi dokter bedah kidal yang telah menanyakan informasi pasien di arsip hanyalah Lu Fei dan Fang Yuqi. Karena mereka bukan pembunuhnya, siapa yang mungkin menjadi pembunuhnya? Nalan Wuxia berkata, pasti ada sesuatu yang tidak kita temukan. Selama kita menemukan petunjuk ini, kasusnya akan terpecahkan. Besok saya akan ke rumah sakit dan memikirkannya. Mari kita analisis kasus ini dari sudut pandang lain, kata Qin Haodong, apakah Anda menemukan bahwa ada hukum lain dalam kasus ini? Nalan Wuxia berkata, apa, sekarang, bahkan waktu kejahatan telah berubah, aku tidak melihat hukum apapun. Pembunuhnya kini telah membunuh 4 orang berturut-turut, organ yang telah diambil adalah jantung, hati, ginjal, dan paru-paru, jika limpa ditambahkan, kelima organ manusia akan ikut diambil, apakah ini kebetulan, atau memang disengaja, apakah dia membunuh begitu banyak orang hanya untuk mendapatkan kelima organ itu? Berdasarkan aturan ini, hal berikutnya yang akan dilakukannya adalah membuang limpa korban berikutnya. Nalan Wuxia berkata, saya tidak memperhatikannya. Saya pikir dia membunuh orang hanya untuk menjual organ. Sekarang, tampaknya tidak sesederhana itu. Melalui keempat kasus ini, kita dapat melihat bahwa uang para korban tidak dicuri, yang menunjukkan bahwa pembunuhnya tidak mengejar uang. Secara umum, hanya ada beberapa alasan untuk membunuh seseorang, seperti cinta, balas dendam, atau uang. Saat ini, alasan-alasan ini tidak berlaku untuk pembunuhan berantai ini. Jadi, apa tujuan pelakunya? Apakah dia seorang psikopat yang hanya membunuh untuk bersenang-senang? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, jika pembunuhnya seorang psikopat, dia akan membunuh orang sesuka hatinya, dia tidak mungkin pergi ke rumah sakit Guangzhou untuk mencari catatan di arsip, apalagi bergiliran mengambil 5 organ dalam utama. Mengumpulkan kelima organ dalam tubuh manusia merupakan tujuan awal pembunuh, mengenai alasannya,
hanya pembunuh yang tahu apakah itu hanya untuk bersenang-senang atau untuk tujuan lain. Nalan Wuxia berkata, meskipun dapat disimpulkan bahwa 5 korban berikutnya akan diangkat, hal ini tidak terlalu berguna untuk memecahkan kasus. Kita perlu tahu di mana dia akan melakukan kejahatan, atau siapa yang akan dia bunuh. Setelah mendengarkannya, Qin Haodong tiba-tiba merasa telah menemukan sesuatu. Namun, dia tidak yakin untuk sementara waktu. Bab 380 Tantangan Kolektif. Qin Haodong berpikir lama tetapi masih belum menemukan kunci masalahnya. Ketika Nalan Wuxia melihat dia terdiam, dia bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Qin Haodong berkata, sepertinya aku telah menemukan kunci kasus ini, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Nalan Wuxia berkata, kita juga butuh keberuntungan untuk memecahkan kasus ini, kembalilah dan istirahat dulu, kamu bisa melanjutkan penyelidikan di rumah sakit Guangren besok, kurasa kuncinya ada di sana. Qin Haodong mengangguk dan berganti nama menjadi Tang Feng lagi. Kemudian, dia kembali ke hotel tempat dia tinggal. Keesokan harinya, Qin Haodong pergi ke rumah sakit Guangren untuk bekerja dan melihat ada 2 perawat lagi di sana. Sepertinya rumah sakit itu mengirim mereka untuk bekerja di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Setelah melihat Qin Haodong, Hua Xian berkata, anak muda, aku serahkan padamu hari ini. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Dulu saya satu-satunya dokter di sini dan saya harus tinggal di rumah sakit sepanjang hari. Sekarang, Anda akhirnya bisa melakukannya untuk saya. Saya akan mengunjungi cucu saya. Petik 2. Apa yang dikatakannya benar. Dulu, dia adalah satu-satunya dokter di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Agar departemen itu tidak tutup, dia tetap di sana setiap hari. Orang tua itu tidak menunggu persetujuan Qin Haodong. Dia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi. Saat melihat punggung Hua Xian, Qin Haodong merasa geli. Dia sudah lama dirawat di rumah sakit. Dia bisa memberi orang tua itu waktu libur beberapa hari. Ia membuat teh sendiri dan duduk di depan ruang konsultasi, menunggu pasien datang. Namun, ia tidak melihat seorang pun pasien, hanya 7 atau 8 orang yang mengenakan jas putih. Beberapa dari mereka berwajah muram, beberapa tampak menghina, dan beberapa menatapnya dengan wajah lucu. Dengan kata lain, tampaknya mereka tidak datang ke sana dengan niat yang benar. Qin Haodong menyesap tehnya, melihat ke arah orang-orang ini, dan berkata, apakah kalian ingin ke dokter? Jika ya, kalian harus mendaftar dulu. Kami adalah dokter, kata seorang dokter bertubuh pendek, gemuk, dan setengah baya. Lagi pula, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipu daya yang digunakan untuk menipu orang, bahkan jika kami ingin menemui dokter, kami tidak akan datang ke sini. Qin Haodong sedikit mengernyit. Dia yakin orang-orang ini sedang mencari masalah. Ini adalah ruang konsultasi Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, mengapa Anda datang ke sini jika Anda tidak ingin menemui dokter? Pria bertubuh pendek dan gemuk itu berkata, pertama-tama, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Direktur Zhang dari Departemen Dermatologi, Direktur Li dari Departemen Pernapasan, Direktur Zhao dari Departemen Sistem Pencernaan, dan Direktur Zhou dari Departemen Andrologi. Saya Direktur Dong Kai dari Departemen Anorektal. Dong Kai mengangkat dagunya dan berbicara dengan bangga, seolah-olah mereka semua adalah ahli medis dan Qin Haodong harus memandang mereka dengan hormat. Setelah perkenalannya, ekspresi Qin Haodong berubah drastis. Sebelum Dong Kai merasa puas, dia mendengar Qin Haodong berkata, Anda Direktur Departemen Anorektal, tidak heran Anda sangat bau, apakah Anda menjaga mulut tetap terbuka saat merawat pasien? Dong Kai hampir tersedak ludahnya sendiri. Kata-kata Qin Haodong benar-benar pedas. Wajah Dong Kai memerah, tetapi dia ditarik ke belakang oleh Direktur Zhang dari Departemen Dermatologi, yang berada di sampingnya. Namamu Tang Feng, kan, kita ke sini bukan untuk bertengkar hari ini. Qin Haodong berkata dengan enteng, terserah, kalian boleh bertengkar atau berkelahi, selama kalian bisa, aku akan menemani kalian sampai akhir. Tentu saja, dia secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap para pembuat onar ini. Direktur Li dari Departemen Dermatologi berkata, Tang Feng, ada apa dengan sikapmu? Kami semua adalah dokter kepala rumah sakit, kami adalah pendahulumu, kamu harus memperlakukan kami dengan hormat saat menemui kami. Qin Haodong berkata, baiklah, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna, apa yang akan kamu lakukan, aku pikir kamu tahu bahwa kamu tidak layak mendapatkan rasa hormatku. Direktur Zhao dari Departemen Sistem Pencernaan berkata, karena Anda mengatakan itu, kami akan terus terang, hari ini, kami datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak ilmiah. Kami ingin Anda mengundurkan diri atas inisiatif Anda sendiri dan menutup Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Jangan mempermalukan rumah sakit Guangzhou. Direktur Zhou dari Departemen Andrologi berkata, saya tahu bahwa kemarin Anda kebetulan memberikan pasien dosis obat tradisional Tiongkok dan membantu menyelesaikan operasi.
Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan tradisional Tiongkok, dokter pengobatan barat kitalah yang menyelamatkan pasien, sup obat hitam Anda sama sekali tidak manjur. Para dokter ini adalah tulang punggung dan kekuatan inti rumah sakit Guangren. Seperti Lu Fei, orang-orang ini memboikot pengobatan tradisional Tiongkok dan sering berteriak bahwa rumah sakit harus melarang Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Mereka mendengar bahwa ada dokter baru di ruang konsultasi pengobatan tradisional Tiongkok yang telah mencapai keberhasilan besar di ruang operasi kemarin, yang membuat mereka merasa sangat tidak puas. Oleh karena itu, mereka datang ke ruang konsultasi Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok hari ini untuk memprovokasinya secara kolektif. Wajah Qin Haodong benar-benar muram. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah mempelajari pengobatan barat, mereka mulai berteriak bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak ilmiah dan mereka ingin melarangnya. Direktur Zhang berkata lagi, Tang Feng, kamu tidak perlu bersedih. Kami datang ke sini hanya untuk mengajarimu sebuah kebenaran. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah ilmu semu. Anda harus berpendidikan tinggi. Pikirkanlah. Kita semua mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Sistem pengobatan barat memiliki lusinan disiplin ilmu, dan para ahli medis di setiap disiplin ilmu menghususkan diri di bidang tersebut. Menurut sistem pengobatan tradisional Tiongkok, seorang dokter dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Bagaimana mungkin? Praktisi pengobatan Tiongkok memiliki pengetahuan yang luas tetapi bukan ahli. Petik 2. Direktur Li berkata, sistem pengobatan barat memiliki banyak sekali instrumen ilmiah untuk melakukan berbagai macam tes pada pasien. Kami dapat membuat diagnosis yang akurat dan memilih pengobatan yang tepat. Diagnosis dari praktisi pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipu daya untuk menipu orang. Apa yang Anda sebut saluran dan qi itu tidak nyata, ini benar-benar pseudosains. Bisakah Anda menunjukkan saluran atau titik akupuntur? Sungguh lelucon yang hebat bahwa tanaman herbal, akar rumput, dan kulit kayu Anda dapat menyembuhkan penyakit. Saat ini, negara-negara maju melarang pengobatan tradisional Tiongkok. Anda tidak punya hati nurani jika Anda membodohi orang-orang di sini. Orang-orang di sekitar Qin Haodong meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok satu demi satu, seolah-olah mereka mewakili ilmu pengetahuan dan keadilan. Sambil melihat para dokter ini, yang bertingkah seperti badut, Qin Haodong tiba-tiba kehilangan minat untuk berdebat dengan mereka. Tidak ada yang bisa dikatakan kepada orang-orang ini, yang tidak mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah selesai, dia berkata dengan ringan, sudah selesai. Silakan keluar. Orang-orang ini sudah berbicara lama, tetapi Qin Haodong tidak bereaksi. Sepertinya mereka bertarung dengan udara kosong. Tidak ada gunanya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berusia 50-an muncul di depan ruang konsultasi. Melihat begitu banyak dokter, ia merasa sedikit bingung dan bertanya, maaf, apakah ini ruang konsultasi pengobatan tradisional Tiongkok? Saya ingin menemui dokter. Kedua perawat muda yang berdiri diam tidak berani ikut serta dalam perdebatan antara para dokter. Namun, ketika mereka melihat pasien, mereka menghampirinya dan berkata, ya, ini bagian pengobatan tradisional Tiongkok, silakan masuk. Pria parubaya itu melangkah masuk ke dalam ruangan. Namun, sebelum dia bisa mendekati Qin Haodong, Dong Kei menghentikannya dan berkata, ada apa denganmu? Perutku tidak enak, sudah beberapa hari ini aku tidak bisa makan, kata pria parubaya itu sambil menekan perutnya. Dong Kei berkata, penyakit perut bukanlah masalah kecil, saya menyarankan Anda untuk menjalani pemeriksaan ilmiah. Pengobatan barat jauh lebih baik daripada pengobatan tradisional Tiongkok dalam hal ini. Direktur Zhao dari Departemen Sistem Pencernaan kebetulan ada di sini. Ia adalah ahli dalam mengobati penyakit perut di rumah sakit kami. Ia dapat mengobati Anda. Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, tapi saya datang untuk menemui seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Direktur Zhao mendekatinya dan berkata, saudaraku, kamu harus percaya pada sains. Bagaimana kamu bisa diobati oleh seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok? Apakah kamu pikir dia bisa menemukan masalahmu dengan menyentuh pergelangan tanganmu? Bisakah dia mengobati penyakit perutmu dengan menusukmu dengan jarum? Atau apakah kamu pikir sup pengobatan tradisional Tiongkok yang bau dan pahit rasanya lebih enak? Saya bertanggung jawab, jadi saya harus memberitahu Anda bahwa penyakit lambung harus diperiksa secara sistematis untuk menentukan apakah lambung Anda memiliki tumor, kanker, atau peradangan. Dengan begitu, kita dapat membedakan penyakitnya dan secara sistematis menggunakan obat-obatan untuk menyembuhkannya secara mendasar. Petik 2. Oh, baiklah kalau begitu. Pria parubaya itu mengangguk, seolah-olah dia takut dengan kata-kata Direktur Zhao. Ceritakan padaku tentang gejala-gejalamu. Pria parubaya itu berkata, saya hanya sakit perut, saya tidak punya selera makan, jadi saya tidak ingin makan apapun. Direktur Zhao berkata, apakah rasa sakitnya lebih parah dalam waktu 1 jam setelah makan? Apakah rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang setelahnya? Pria parubaya itu mengangguk. Ya, begitulah.
Pada dasarnya saya dapat mendiagnosis penyakit Anda sebagai tukak lambung, pergilah ke bagian sistem pencernaan untuk pemeriksaan sistematis guna melihat apakah ada kemungkinan lain, dan saya akan mengonfirmasi rencana perawatan yang perlu Anda ikuti nanti. Baiklah, terima kasih, dokter. Pria parubaya itu meninggalkan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok setelah berbicara dan pergi ke Departemen Sistem Pencernaan. Dong Pei dengan bangga menatap Qin Hao Dong dan berkata, lihat, mata pasien cerah, pilihan terakhirnya adalah sains. Dia mengira Qin Hao Dong pasti marah karena dia meminta pasien meninggalkan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Namun, dia tetap tampak acuh tak acuh dan tidak bereaksi. Mereka tidak tahu bahwa, di mata Qin Hao Dong, mengobati penyakit adalah semacam takdir. Pria itu baru saja memilih pengobatan barat dan melewatkan pengobatan kaisar kayu hijau. Itu adalah kerugian pria parubaya itu. Dia tidak akan marah tentang hal seperti itu. Tepat saat para ahli merasa bingung, seorang pria berusia 30 tahun muncul di hadapan mereka. Pria muda itu melirik mereka setelah berjalan melewati pintu dan berkata, dokter, saya seorang programmer komputer, akhir-akhir ini, spondilosis serviks saya semakin parah dan saya merasa pusing dan mual, siapa yang bisa membantu saya? Direktur Sun dari Departemen Ortopedi menghampiri dan berkata, anak muda, karena Anda seorang programmer komputer, Anda pasti tahu sedikit tentang sains, bagaimana Anda bisa mencari praktisi pengobatan Tiongkok saat Anda sakit, Anda seharusnya pergi ke dokter pengobatan barat. Pemuda itu sedikit ragu. Ia belum pernah menemui dokter seperti Direktur Sun, saya mendengar bahwa pijatan pengobatan tradisional Tiongkok sangat efektif untuk meredakan spondilosis serviks, jadi saya datang ke sini untuk mencobanya, katanya. Tidak ada dasar ilmiah di balik pernyataan ini, tulang leher adalah area saraf yang padat, jangan pernah memijatnya sesuka hati. Jika Anda menemui dokter yang tidak dapat diandalkan, terkadang hal itu dapat memperburuk penyakit atau bahkan menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Kemudian, dia menunjuk Qin Hao Dong dengan tidak sopan dan berkata, dia adalah dokter dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia baru mulai bekerja di rumah sakit kemarin lusa dan dia berusia 30 tahun. Beranikah kamu membiarkan dia memijatmu? Aku. Pemuda itu menatap Qin Hao Dong dan menyadari bahwa Qin Hao Dong lebih muda darinya. Dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya dan berkata, baiklah, sebaiknya aku pergi menemui dokter pengobatan barat. Begitu dia berkata demikian, dia meninggalkan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Setelah membujuk pasien untuk pergi, Direktur Sun menoleh ke arah Qin Hao Dong, mengira Qin Hao Dong akan bereaksi. Namun, Qin Hao Dong tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Ia mengambil cangkir dan menyesapnya sebelum tersenyum dan berkata, para ahli dan direktur utama, terima kasih telah datang ke sini untuk membantu saya merawat pasien, saya agak menyesal karena saya dibayar oleh rumah sakit tanpa harus bekerja. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.